kita melakukan talkshow literasi digital dan penulisan. Tentunya dalam diri kita tidak hanya sekali ini, keinginan kita tidak hanya sekali ini Bang Riri, tapi kita akan melakukan continue. Bagaimana kita ingin mengejar, bagaimana 2018 Padang Panjang itu disebut kota literasi. Tentu kita ingin menjemput itu kembali. Bagaimana secara kontinu, secara terus menerus kita ingin membicarakan pendidikan, literasi, termasuk kebudayaan, termasuk kesenian akan kita bincangkan. Bagaimana kota Padang Panjang harus menjadi dibicarakan, tidak hanya di Padang Panjang, Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Termasuk kita baru saja melangsungkan temu penyair Asia Tenggara kedua, dan Bang Riri juga tiba pada TPAT kedua itu. Insyaallah kita di 2024 bila memang masih ada jalan, kita akan melangsungkan untuk menjemput TPAT 3. Dan tak lupa saya mengucapkan kembali untuk ruang kreatif Nona Kitchen. Kita membuka siapa saja yang ingin melangsungkan, baik itu diskusi buku, kesenian, kebudayaan, pemutaran film. Insya Allah kita bisa memberikan ruang itu untuk Kota Padang Panjang terutama, atau Sumatera Barat keseluruhan. Kita memberikan wadah itu untuk siapa saja. Tentunya ruang kreatif itu menjadi wadah, menjadi tempat untuk kita selalu melakukan diskusi. Itu saya bermohon maaf dan selamat datang kembali Bang Kota Padang Panjang, Bang Subhan, untuk menjadi moderator dalam diskusi kita hari ini. Semoga hangat dan hikmat. Walaupun Padang Panjang habis hujan, tentu lebih dingin dari sebelumnya. Untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas itu ya, sambutan ya. Sambutan ya. Pengantar aja Pak. Iya, sebagai pengantar. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin untuk rangkaian pembukanya cukup sekian dulu, dan setelah ini kita serahkan kepada Bapak Muhammad Subhan, Kakanda Subhan, untuk memoderatori talk show kita bersama Bapak Riri Satria dengan tema literasi digital dan dunia kepenulisan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Uji. Protokol luar biasa dari Solo. Solo, beliau naik sepeda motor luar biasa. Dan selamat datang teman-teman dari Ruang Baca Rimba Bulan, Komunitas Seni Kuflet, Tawalib Parabe, Tawalib Padang ya. Gabung. Baterainya aman nih, baik? Aman Bang, Aman, ya? insyaallah. Ini baru diganti. Ini acara penting. Agak ke bawah aja dia. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati tentu narasumber kita yang luar biasa, Uda Riri Satria. Saya memanggil beliau Uda ya, karena beliau juga orang awak, orang Sumatera Barat, orang Minang. Dan yang kedua tentu yang kita hormati orang tua kita, sahabat kita, Kanda Dr. Sulaiman Junaid, yang selalu membersamai kita dalam kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi sastra, pembacaan puisi, kegiatan-kegiatan seni lainnya di Kota Padang Panjang. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin peserta talkshow pada hari ini, luar biasa yang hadir. Silakan bergabung teman-teman, ya silakan. Masih ada kursi kosong. Yang saya hormati mulai dari yang jauh dulu ya, yang jauh apa yang dekat ya, Bang Iin Muhyiddin ya, dari pesisir selatan tapi domisili di Bukit Tinggi. Kemudian Bang siapa lagi, ada dari foundernya Mutiara Hati Bukit Tinggi, ya selamat datang Bang. Kemudian Bang Dedi dari Sijunjung. Yang dari kemudian Pasaman mana? Bang Ardi. Oh, Bang Ardi Tanjung, ya masih di dalam ya. Selamat datang.
Pokoknya semuanya. Baik yang tersebut nama dan yang tidak, saya ucapkan selamat datang. Teman-teman sekalian, talk show ini saya kira sangat penting ya, karena di era digital hari ini tentu banyak persoalan, problem terkait dunia kepenulisan begitu. Nah, kisi-kisinya begini, kalau pada era-era 20 tahun terakhir itu surat kabar, penerbitan, pokoknya segala yang tercetak itu memasuki era kejayaannya. Kemudian akhir-akhir ini dunia penerbitan, ya surat kabar dan sejenisnya itu diterpa badai angin puting beliung yang sangat dahsyat. Bahkan toko-toko buku banyak yang berguguran, gulung tikar. Baru-baru ini salah satu toko buku besar di Indonesia itu menyatakan diri mereka akan tutup seluruh layanan toko mereka. Pun penerbitan surat kabar kita pun melihat ya itu pun banyak yang tutup. Nah, ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama tentu saja oleh kalangan penulis. Bagaimana masa depan kepenulisan di era digital ke depan begitu? Apakah masih prospek menulis di era digital? Apakah masih bisa diharapkan menjadi salah satu ladang pekerjaan bagi teman-teman yang berprofesi sebagai penulis? Nah, dan bagaimana kiat-kiatnya? Belum lagi di era digital hari ini, teman-teman, ada aplikasi-aplikasi AI, ya, artificial intelligence. Salah satunya ChatGPT. Ketika para penulis ataupun siapapun yang ingin menulis cerpen, puisi, novel ataupun lain sebagainya, esai, mereka bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada aplikasi-aplikasi buatan itu, ya, dan dalam waktu sekejap bisa menciptakan puisi, esai, cerpen dan lain sebagainya. Ini akan menjadi tantangan besar bagi para redaktur surat kabar ketika mereka membaca karya-karya yang dikirim oleh dalam tanda petik oknum-oknum, ya, yang memanfaatkan AI untuk publikasi karya mereka. Nah, pada hari ini kita akan berinteraksi langsung dengan pakarnya, ya, Bunda Riri Satria yang bertungkus lumus di bidang literasi digital. Seperti apa masa depan penulis di ranah digital. Saya akan izin membacakan profil beliau. Saya kutip dari buku terbarunya Algoritma Kesunyian, kumpulan puisi terbaik Riri Satria dan Emi Sui yang baru diluncurkan baru-baru ini, ya. Mohon izin, Bunda Riri. Riri Satria adalah seorang pengamat ekonomi digital dan kreatif, sekaligus pecinta puisi. Lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 1970. Saat ini tinggal di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor. Riri Satria menulis puisi sejak sekolah di SMP, berlanjut ke SMA di kota kelahirannya, Padang. Menulis puisi, karya ilmiah, serta artikel ringan untuk koran masuk sekolah adalah aktivitasnya di masa SMA. Khusus untuk karya ilmiah, Riri Satria pernah menjadi juara pertama Lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Menulis puisi sempat vakum dalam perjalanan hidupnya antara tahun 1988 sampai 2007 karena sibuk kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan membangun karir di bidang konsultan, teknologi dan manajemen serta dunia akademik. Riri kembali menulis puisi pada tahun 2007. Puisinya sudah diterbitkan dalam 4 buku kumpulan puisi tunggal, yaitu Jendela 2016, Winter in Paris 2017, Siluet Senja dan Jingga 2019, dan Metaverse 2022. Di samping lebih dari 50 buku kumpulan puisi bersama penyair lainnya. Buku Winter in Paris adalah kumpulan puisi yang ditulis dalam bahasa Inggris ketika musim dingin di Paris tahun 2016 dan diluncurkan pada Ubud Writer and Reader Festival 2017 di Ubud, Bali. Pada tahun yang sama, kebetulan saya bertemu Riri Satria di Ubud, Bali. Setelah alhamdulillah saya emerging writer WRF 2017. Dan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Uda Riri, ya.
Selain menulis puisi, Riri juga menulis esai yang dibukukan ke dalam buku Trilogi Proposisi Teman Ngopi 2021 yang terdiri dari 3 jilid buku ekonomi, bisnis, dan era digital, pendidikan dan pengembangan diri, serta sastra dan masa depan puisi. Trilogi yang berisi esai dan catatan ringannya yang tersebar di media sosial terutama Facebook, blog, dan media daring. Buku pertama Riri adalah kumpulan esai yang berjudul Untuk Eksekutif Muda, Paradigma Baru dalam Perubahan Lingkungan Bisnis 2003, yang merupakan kumpulan tulisannya di Harian Umum Republika tentang ekonomi, bisnis, dan manajemen dalam kurun tahun 1999 sampai 2021. Panjang sekali ini saya bacakan udah. Ya, jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai teman-teman. Nanti tentu kita harapkan ada interaksi, ada tanya jawab, pun pendapat-pendapat baru, ya, gagasan-gagasan baru. Kita bisa bertemu gagasan di sini, bertukar pendapat tentang dunia digital, ya, literasi digital dan dunia penulisan yang tentu saja akan menarik kita diskusikan pada hari ini. Selamat datang Pak Datuk, Pak Kadis, dipersilakan. Kadis. Ya, silakan Pak Datuk. Nah, selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu tempat ya, lebih kurang 30 menit ke depan kepada Uda Riri Satria. Nanti kita respon dengan pertanyaan-pertanyaan maupun pendapat-pendapat lain terkait dengan topik ini. Kepada Uda Riri Satria dipersilakan. Terima kasih, Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat semua. Terima kasih Pak Datuk sudah datang. Sekian kali kita ketemu lagi. Oke, baik. Saya langsung to the point. Para sahabat semua, topik ini tentang digital dan sastra itu profesi penulisan secara umum itu memang lagi hangat-hangatnya dibahas di dunia. Jadi saya mengikuti beberapa conference secara online dari beberapa negara. Memang ini lagi dibahas. Mengapa? Karena penulis seluruh dunia, bukan Indonesia saja, seluruh dunia itu mengalami persoalan yang sama. Bagaimana gelombang teknologi digital itu bisa akan memang mengancam mereka. Jadi sekarang kita akan bahas itu. Dan sebagai orang Minang, saya juga merasa ini rasanya udah kesekian kalinya kita bahas topik ini ya, sebab dari berbagai perspektif. Jadi kita juga mencoba untuk mentaati topik tersebut. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah, Bapak dan Ibu, sahabat semua, dunia itu sudah mengalami 5 perubahan gelombang peradaban kan. Masyarakat 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Dan sekarang dunia berada di masyarakat 5.0 atau 5.0. Nah, masing-masing zaman itu membawa perubahan masing-masing. Termasuk dalam dunia kesusastraan. Saya mungkin kita flashback ke masyarakat 1.0, di mana masyarakat masih nomaden, masih berburu tergantung dari alam. Dan itu adalah masyarakat baru pertama kali menulis. Jadi mungkin soal literasi itu belum ada yang bisa dibahas karena masyarakat baru mengenal menulis. Mungkin Bapak dan Ibu, sahabat semua pernah nonton film The 13th Warrior. Film yang dibintangi oleh Antonio Banderas, yang dia sebagai seorang tentara dari Baghdad yang dibuang ke Skandinavia zaman Viking itu. Orang Viking itu belum bisa menulis. Kemudian si Ibnu Khaldan, nama dia di situ, dia menulis, gitu ya. Dia menulis. Kemudian orang Viking itu tersenyum melihat. Mereka menyebut, you can draw words. Anda bisa menggambar kata-kata. Nah, buat mereka itu aneh, bisa menggambar kata-kata. Itu adalah tulisan. Mereka belum bisa menulis saat itu. Kemudian peradaban berkembang. Nah, yang menarik adalah ketika dunia memasuki peradaban masyarakat 3.0 atau 3.0, maka dikenal dengan masyarakat industri, terjadi sejak revolusi industri di Inggris. Nah, para sahabat tentu tahu, ada satu novel yang sangat terkenal yang dibuat pada saat revolusi industri di Inggris terjadi,
yang menggambarkan saat itu terjadinya segregasi antara dunia borjuis dan dunia buruh. Gitu ya. Jadi karya sastranya banyak mempertentangkan itu. Mungkin bagi yang pernah mendengar Oliver Twist. Oliver Twist itu adalah sebuah karya sastra yang lahir sebagai respon dari terjadinya revolusi industri di Inggris abad ke-18. Kemudian dunia berkembang lagi, masuk ke era 4.0, itu ditemukannya dibuatnya komputer digital untuk pertama kali. Maka karya sastra juga berubah. Kemudian internet muncul, karya sastra juga berubah. Berubahnya bagaimana? Ada beberapa bentuk perubahan. Yang pertama, perubahan. Jadi bagaimana digital itu mengubah dunia kesusastraan atau penulisan? Satu, medium of delivery. Medium of delivery. Dulu, para penyair itu sombongnya minta ampun. Mengapa? Kalau sudah lolos masuk koran aja, merasa sudah hebat kan? Gitu kan? Hari ini, dalam hitungan detik, karya Anda bisa dibaca oleh orang seluruh dunia. Mau Anda penyair terkenal atau tidak. Maka terjadi pergeseran dari medium of delivery. Sehingga kepongahan masa lalu itu yang tersisa-sisa masih ada tuh. Dulu sulitnya minta ya, dulu semua dikaji itu, dulu. Padahal dunia sudah berubah. Gitu ya. Sekarang terjadi medium of delivery. Masih banyak penulis-penulis angkatan dulu yang terpukau dengan romantisme masa lalu dulu. Itu yang pertama. Jadi medium of delivery. Yang kedua, karya sastra menjadi dari eksklusif menjadi inklusif. Sekarang hampir semua orang bisa bikin puisi. Hampir semua orang bisa bikin cerpen. Dan mereka mempublikasikan di internet. Kalau dulu orang mengatakan penyair itu, puisi itu, sastra itu berjalan di dunia yang sunyi. Hari ini berjalan di dunia yang penuh hiruk pikuk. Zaman dulu orang mempermasalahkan kenapa sastra berjalan di dunia yang sunyi. Hari ini berjalan di dunia hiruk pikuk, orang juga mempermasalahkan. Jadi maunya apa? Gitu ya. Jadi mau jalan dunia sunyi salah, dunia hiruk pikuk pun salah. Yang kedua. Yang ketiga adalah munculnya dari disrupsi digital itu topik penulisan. Topik penulisan. Kawan-kawan semua, mungkin kita tidak melihat penulisan dulu. Yang paling gampang tuh kita melihat film. Pada melihat film nggak? Matrix, trilogi The Matrix film. Ada bisa menjelaskan saya nggak? The Matrix itu film itu apa ceritanya? Kalau tidak memiliki literasi digital, itu susah memahami The Matrix. Karena The Matrix itu adalah film cikal bakal terjadinya metaverse. The Matrix. Jadi kalau orang nonton The Matrix dulu tuh, habis nonton, tuh film tuh apa sih ceritanya gitu ya. Jadi memang nggak bisa dicerna. Apalagi kalau orang yang nonton film tuh pakai logika lempeng. Mana lakon, mana lawan, lakon kalah duluan, menang belakangan. Nah, itu kan logika logika sederhana dalam film. Tapi The Matrix itu membuat orang berpikir realita di dalam realita, ada realita virtual dan segala macam. Ada lagi film Inception, itu bikin pusing juga. Itu maksudnya apa? Nah begitu juga dengan karya sastra sekarang. Tiba-tiba muncul sebuah novel judulnya Hacker. Novel judulnya Hacker, menceritakan seorang penjahat ngehack pusat data di sebuah industri keuangan besar di Amerika, dan novel itu bercerita bagaimana proses penangkapannya. Saya jamin novel begini tidak akan laku dibaca oleh mereka yang bucin, gitu, karena ceritanya udah beda. Ya. Nah, jadi itu topik yang berikutnya topik. Yang berikutnya lagi, tadi sudah medium of delivery, yang kedua dari eksklusif menjadi inklusif, yang ketiga topik-topik muncul sekarang dalam karya penulisan terkait dengan perkembangan zaman, gitu ya. Yang berikutnya adalah penggunaan zaman itu, penggunaan teknologi untuk berinteraksi. Zaman dahulu kita tidak mengenal puisi dibalas dengan puisi.
Gitu ya. Sekarang di media sosial Anda bisa membalas puisi dengan puisi, bahkan puisi bisa diperbincangkan, bisa dikoreksi secara besar-besaran oleh orang khalayak ramai, netizen dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknologi bisa jadi sastrawan sekarang. Bagaimana teknologi bisa jadi sastrawan dalam tanda kutip. Sekarang orang sedang mencoba membuat algoritma untuk menciptakan puisi. Kebetulan background sekolah saya ilmu komputer, matematik gitu ya. Jadi memang sejak tahun 90 saya sudah main-main dengan AI. Saya pertama kali coba bikin program AI itu tahun 90. Jadi memang dunia saya itu agak dunia bahasa matematika, pemrograman sama dunia puisi. Jadi memang agak ajaib memang. Saya sendiri juga merasa kenapa bisa begitu. Jadi kawan-kawan, bagi yang mungkin kita baru kenal, buat saya namanya algoritma, persamaan matematika dan puisi itu sama. Sama-sama merepresentasikan situasi yang kompleks dengan simbol-simbol yang sederhana. Jadi ketika saya melihat persamaan matematik, that's really poetic saya, gitu ya, pada ini. Nah, jadi itu adalah disrupsi. Akibatnya apa? Akibatnya dengan teknologi-teknologi itu muncul hal-hal yang tadinya tidak ada. Tadi tidak ada. Muncul ada sekitar ratusan pekerjaan yang hilang dalam kurun 10 tahun belakangan. Itu nggak bisa diapa-apain. Memang sudah takdirnya hilang. Yang pertama adalah di Jakarta petugas gardu jalan tol. Sekarang nggak ada lagi. Yang kedua, kalau sekarang kawan-kawan, sahabat semua pergi ke bandara, untuk check-in udah mulai yang namanya sekarang self-check-in. Tidak ada lagi petugas check-in lama-lama. Kalau jalan-jalan ke Jakarta dan kemudian belanja buku di toko buku Gramedia, sekarang sudah tidak ada kasir. Karena self bayarnya sendiri. Buku itu ditaruh di pelataran, langsung di-scan di buku itu, keluar harganya, masukkan kartu Anda, selesai, pulang. Sudah tidak ada lagi yang namanya kasir. Tapi bagi yang gagap teknologi masih disediakan kasir 2 orang gitu ya. Bisa ke sana. Tapi panjang antriannya. Jadi banyak pekerjaan yang hilang. Pertanyaannya, pekerjaan penulis bakal hilang nggak? Nah, itu pertanyaan besar. Ya, pekerjaan penulis bakal hilang. Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau kawan-kawan sahabat lihat, yang hilang pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hanya mengeksploitasi kemampuan berpikir tingkat rendah pada manusia. Jadi kalau kita belajar teori psikologi, manusia itu dikaruniai Tuhan 2 tingkat pemikiran. Yang di bawah itu low order thinking skill, kemampuan berpikir yang low order tingkat bawah, sama high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat atas. Low order thinking skill ini antara lain, 1, menghafal. Kalau Bapak dan Ibu menghafal, teman-teman menghafal, hari ini Google jauh lebih hafal daripada kita. Nah, jadi kemampuan kita tidak dieksploitasi untuk menghafal. Mungkin hal-hal penting perlu dihafal. Makanya ada paradigma yang harus berubah, gitu ya, dari menghafal ke menganalisis, gitu ya. Tapi repotnya kita secara tradisional di Minangkabau, kalau belajar zaman dulu itu disuruh orang tua apa? Alah apa? Gitu kan? Sudah hafal belum? Jadi paradigma kita belajar itu menghafal. Jadi kita memang harus menggeser low order thinking skill. Nah, low order thinking skill itu menghafal, kemudian mengikuti prosedur yang sudah baku. Itu low order thinking skill. Artinya apa? Low order thinking skill ini bisa digantikan oleh mesin dan robot. Jadi kalau manusia bertahan di low order thinking skill, maka dia pekerjaannya diambil alih oleh mesin. Tetapi Tuhan mengkaruniai kita high order thinking skill tingkat atas. Apa itu? Evaluating, analyzing, dan creating. Nah, kalau penulis harusnya pekerjaannya berada di high order thinking skill, maka itu tidak akan tergantikan sebetulnya oleh artificial intelligence. Karena artificial intelligence akan menggantikan low order thinking skill. Jadi,
memberikan catatan kritis gak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Gak akan pernah memberikan catatan kritis. Kemudian pekerjaan-pekerjaan seperti berkreasi gak akan bisa digantikan oleh AI. Karena apa? Karena AI itu dia hanya bisa melakukan hal-hal yang terstruktur, structured, gitu ya. Bapak dan Ibu, bagaimana AI itu bekerja? Ada yang tahu nggak? Kira-kira riset tentang AI itu mulai tahun berapa di dunia? Tahun 57. Tahun 57 itu AI pertama kali di riset di dunia mengajarkan komputer main catur. Jadi dibuat program komputer untuk main catur. Oke. Semua pecatur top dunia saat itu mentertawakan, yang bener aja lah. Itu ngapain bikin program komputer bisa main catur? Kemudian diadu dengan pecatur, kalah. Puluhan tahun tidak pernah komputer menang lawan manusia. Tapi pada tahun 96, untuk pertama kalinya IBM Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov, juara catur dunia saat itu. Pertanyaannya, apa yang terjadi selama kurun 30 sekian tahun itu? Apa yang terjadi? Ketika komputer itu diadu dengan pecatur-pecatur hebat dan dia kalah, dia merekam langkah-langkah pecatur yang kalah itu. Yang menang itu. Dia rekam, dia simpan di database-nya. Kemudian dia analisis sendiri mengapa dia kalah. Kemudian dia copy bagaimana langkah-langkah pecatur yang menang itu. Tahun 97 dia mengalahkan Garry Kasparov. Jadi Bapak dan Ibu, para sahabat semua, kalau kita belajar tidak begitu, kita belajar dari banyak sumber, kita cari pola sendiri, kemudian kita konstruk pemikiran kita sendiri. Kalau nggak sampai begitu, hanya bisa menghafal, nggak usah heran. Lama-lama pekerjaan kita diambil alih oleh komputer, karena dia bisa melakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah dunia penulisan akan terancam oleh AI? Jawabnya tidak. Tetapi penulis yang bagaimana? Penulis yang memanfaatkan high order thinking skill-nya. Mereka yang memanfaatkan kemampuan kritis, evaluasi, dan konstruk. Gitu ya. Nah itu tidak akan tergantikan oleh AI. Tapi kalau yang sifatnya terstruktur, terpola, kemudian kalau berimajinasi keluar dari pakem dianggap salah, oke, kita memang akan menciptakan generasi yang lama-lama daya kreasinya juga akan dikalahkan oleh teknologi digital. Jadi memang penulis tidak akan tergantikan. Nah sekarang kebetulan kan saya juga seorang dosen. Saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer UI. Saya kalau ngasih ujian gimana? Buat saya sekarang ujian hafalan itu udah nggak ada. Nggak ada sama sekali hafalan. Nggak ada hafalan. Bahkan sekarang akhir-akhir ini sejak ada ChatGPT, ujian sama saya tulisan. Nggak ada ujian tulisan. Jadi lisan. Boleh ada bikin paper tebalnya segini, beratnya 3 kilo, boleh. You tell me, apa isi? Presentasikan kepada saya. Kalau tidak bisa jawab, itu bukan kerjaan. Itu bukan kerjaan. Jadi memang itu yang saya lakukan sekarang. Gitu ya, kawan-kawan semua. So, kembali ke pertanyaan, gitu ya. Apakah kita dunia penulis itu akan tergantikan oleh digital? Jawabnya, bisa tergantikan ketika manusia itu menulis hanya mengeksploitasi low order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat bawah. Tapi ketika manusia itu mengeksploitasi high order thinking skill, kritis, evaluatif, konstruktif, kreatif, and then itu tidak bisa digantikan oleh AI yang paling hebat sekalipun. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau begitu, Pak Riri, boleh nggak pakai ChatGPT untuk mengerjakan tugas kuliah, tugas sekolah? Jawab saya, kenapa tidak? Itu sama dengan bertanya, kira-kira 20 atau 30 tahun yang lalu, boleh nggak pakai kalkulator mengerjakan soal matematika? Saja kan? Semua kan teknologi. Teknologi kan diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dulu saya pernah kena strap, Bapak dan Ibu, waktu SD di Padang. Halo, saya pernah kena strap gara-gara saya pakai kalkulator.
Kemudian guru saya bilang, kalau kamu Ri pakai kalkulator, kamu jadi bodoh matematika. Saya nggak peduli, pakai kalkulator aja. Rasanya nggak bodoh-bodoh amat matematik terus sekarang. Gitu. Jadi memang nggak ada korelasinya. Karena apa? Kalkulator hanya membantu saya menghitung, bukan matematika. Hanya menghitung. Kalau zaman dulu tuh paradigmanya adalah perkalian itu dihafal. Coba bayangkan, kita memboroskan memori otak, menghafalkan perkalian. Yang dieksploitasi itu menghafal, low order thinking skill. Harusnya otak kita tuh dimanfaatkan untuk analisis yang lebih besar ketimbang untuk menghafal. Kalau begitu ChatGPT gimana sekarang? Boleh-boleh saja. Sekarang mahasiswa saya bikin tesis S2-nya di UI, saya bimbing, saya suruh pakai ChatGPT. Tapi ingat, ChatGPT itu tidak selalu benar. Karena ketika dia crawling database di internet, ketika dia dapat sampah, kesimpulan dia sampah juga. Nah, kalau itu terjadi, awas kamu mahasiswa saya. Jadi tetap harus ada finishing touch dari kita sendiri. Nah, finishing touch itu adalah high order thinking skill yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Begitu juga ketika kita bikin novel, bikin cerpen, bikin puisi. Saya berkali-kali coba ChatGPT bikin puisi, bisa jadi puisi. Secara struktur itu dia puisi, tetapi secara estetika apakah dia puitis, itu masalah lain. Teman-teman penyair umumnya mengatakan puisi yang dihasilkan oleh mesin AI itu masih garing, tidak diksinya itu tidak puitis, gitu. Karena dia menyusun berdasarkan algoritma, bukan berdasarkan feeling, gitu. Jadi kira-kira demikian bagaimana literasi digital dalam dunia kepenulisan. Jadi kawan-kawan semua, jangan khawatir. Selagi kita mengupgrade diri, selagi kita mengembangkan diri, selagi kita mengoptimalkan kemampuan yang dikaruniai Tuhan kepada kita, namanya high order thinking skills, maka derajat kita jauh di atas mesin atau AI atau robot. Tapi kalau tidak dieksploitasi itu, maka sesuai kata Imam Syafi'i, jika kamu susah untuk belajar, maka kamu harus mampu menanggung namanya kebodohan. Bisa-bisa diganti oleh mesin. Makanya learning, namanya mata kuliahnya sekarang mesin learning. Saya ikut mengajari mesin learning. Bagaimana membuat mesin bisa belajar. Mesin learning. Mesin aja bisa belajar, apalagi manusia. Manusianya mandek belajar, akan gawat. Gawat sekali. Nah, kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kita bisa sangat terbuka untuk tanya jawab apa saja terkait dengan literasi digital dan dunia penulisan, baik secara konseptual maupun berbagi pengalaman. Terima kasih, Sultan. Baik, luar biasa teman-teman sekalian ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah teman-teman. Jadi di disrupsi digital itu banyak menghilangkan lapangan pekerjaan tadi kata Kuda Riri Satria yang dulu ada kini tidak ada. Nah, kemudian yang kedua disrupsi digital menyebabkan penulis berhadapan dengan fenomena baru ya, salah satunya ChatGPT. Tapi bukan berarti penggunaan ChatGPT tidak boleh. Nah, penggunaannya hanya sebatas tools, alat ya. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana tulisan yang diciptakan oleh penulis itu bisa memiliki ruh sehingga di masa depan penulis akan tetap ada visinya. Baik, saya kira topik ini menarik sekali teman-teman untuk direspon balik oleh teman-teman yang hadir pada forum hari ini. Saya ingin menyapa dulu ada Bu Ermawati Sabir dari Agam jauh-jauh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang gerakan literasi sekolahnya luar biasa juga. Kemudian ada guru penulis Padang Panjang Ibu Lydia Gusti SMP 4 Padang Panjang. Terima kasih. Juga ada kawan saya, sahabat saya ini ada Ustadz Ahmad Kindi dari Batu Sangkar. Ini juga fenomena tahun 2022 ya, ketika menghebohkan jagat kepenulisan tanah air. Beliau ternyata membuat menggunakan teknologi digital juga ini. Ya, nanti barangkali bisa berbagi juga tentang
bagaimana menulis cepat ya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan juga kepada Uda Riri ya. Nah, apakah dengan penulisan-penulisan menggunakan alat bantu tools teknologi digital ini, bagaimana dengan kualitas? Nah, kan begitu. Tapi sebelum Uda Riri menjawabnya, saya mengundang dulu teman-teman yang ingin merespon balik atau mengajukan pertanyaan untuk sesi pertama tanya jawab. Oh, langsung Pak Datuk. Semangat ini. Boleh. Datuk Alfisena, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Riri. Alhamdulillah telah sampai di Padang Panjang. Bapak Riri yang saya hormati dan saya kagumi ini. Kalau diukur-ukur jabatan beliau ini udah gak bisa ditulis dengan satu dua beliau ya Pak. Sudah nano-nano. Terima kasih Pak Riri di sela-sela kesibukan sanggup ya, berkunjung ke Padang Panjang, bertemu dengan kita-kita. Jadi mau suatu berkah bagi kami. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak tularkan ke kami bisa menjadi suatu amal ibadah nanti Pak, bagi Pak Riri, dan jadi suatu yang baik bagi kami untuk pengembangan ke depan. Dan tadi yang Bapak sampaikan tentang disrupsi digital ya, yang telah mengganggu, atau bukan mengganggu mungkin ya, menjajah ya, menjajah tugas-tugas yang yang biasa dilaksanakan oleh yang biasa dilaksanakan oleh manusia sekarang sudah semakin banyak digantikan oleh mesin. Sehingga saya ingat dulu pernah Mercedes atau apa, dia bikin kendaraan dulu di awal-awal berdirinya itu butuh 500 pekerja. Tapi akhir-akhirnya hanya tinggal tidak beberapa lagi karena sudah digantikan dengan robot dan alat-alat digital mungkin. Sehingga ini sebenarnya apakah itu menjadi suatu yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia atau bagaimana? Mungkin nanti kita bisa minta arahan dari Pak Riri, karena ini contohnya permainan catur tadi 40 tahun dari yang versi 1 mungkin ya, komputer tidak bisa mengalahkan manusia, kemudian 40 tahun kemudian sudah bisa mengalahkan juara dunia. Artinya apa? Artinya mereka alat ini bisa berkembang Pak. Karena ini AI, artificial intelligence. Sekarang sudah kita kenal lagi yang namanya ChatGPT. Saya menyimak ya Pak Riri di status Facebook selalu always membuat puisi dengan ChatGPT. Mungkin tadi Pak Riri telah menyampaikan bahwa mungkin dari segi kreasi atau apa belum bisa menggantikan manusia. Tetapi apakah mungkin 20 atau 30 tahun ke depan dia sudah bisa seperti itu? Sehingga akhirnya cita-cita kami dengan Pak Sulaiman ini menjadikan Padang Panjang kota sastra itu dulunya jadi gagal gara-gara ChatGPT. Jadi mungkin nanti kita minta kisi-kisinya mungkin Pak. Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi disampaikan kalau kita berpikir low, apa tadi itu? Lupa saya. Low order itu tadi. Ya. Dengan posisi sekarang, apakah persentase kita itu sudah ada yang di atas low itu, low order itu? Karena ditakutkan karena kita semua low semua Pak. Sehingga pada akhirnya nanti semua yang sifatnya karya-karya yang tidak bisa digantikan oleh mesin itu pada akhirnya bisa digantikan. Sehingga cita-cita kita yang besar terkait dengan sastra, terkait dengan dunia kepenulisan, jangan-jangan nanti Pak Subhan ini nanti kehilangan pekerjaan. Pak Sulaiman nanti nggak bisa lagi bikin puisi, tinggal klik saja di komputer sudah keluar. Sekarang ngomong aja udah keluar. Udah keluar ya Pak. Udah keluar puisi. Jadi apalagi kita Indonesia di 2040 ya Bu, ya kita itu bonus demografi. Saya selalu dengungkan itu ke teman-teman dulu. Bonus demografi. Apa itu bonus demografi ya? Karena
penduduk yang usia produktif itu terbesar waktu itu, sekitar 2040 atau 2045. Nah, bagaimana kita bisa mengejar yang high order tadi, ya? Sedangkan yang low saja kita sudah keteteran. Sehingga pada akhirnya nanti kita takutnya Padang Panjang ini menjadi Texasnya Indonesia ya. Enak-enak tidur ternyata udah ada main tembak-tembakan di luar. Itu kan kita tidak ingin kota kita seperti itu. Jadi mungkin karena Pak Ridi sudah bergaul dengan dengan mesin-mesin digital ini ya. Sudah bahkan mengajarkan ini Pak Ridi hati-hati nih Pak. Mengajarkan machine learning. Jangan-jangan Pak Ridi ikut ini. Untuk mengajarkan mesin agar bisa bersaing dengan kita ini. Jadi apa kisi-kisinya buat kita agar hal yang kita takutkan itu ke depan tidak bisa kita hindari. Kita berharap anak-anak kita nanti ya di 2040 itu memang anak-anak yang melek digital sehingga dia bisa di atas itu. Jadi kita tidak perlu cemas dengan AI yang semakin lama semakin kompleks kepintarannya ya, semakin komprehensif ya. Seperti kalau di Cina yang saya lihat itu sering saya lihat di Facebook atau apa, mereka itu bertanding dengan komputer hitung-hitungan. Ya, ribuan angka dikalikan ribuan angka, dia lebih cepat daripada kalkulator. Nah, ini kan sudah salah satu langkah bagi negara Cina agar anak-anaknya tidak ketinggalan dari AI ini. Nah, jadi mungkin itu mungkin sedikit kecemasan Pak. Di luar itu memang teknologi ini sangat kita butuhkan ya untuk meringankan pekerjaan kita. Sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sekarang bisa dibantu oleh alat mesin. Apalagi sekarang contohnya sudah ada di Arab Saudi, contohnya sudah ada pembawa acara ini dari AI ya, TV1 ya, sudah punya KTP Arab Saudi kalau nggak salah saya ingat. Nah, jadi bahkan nanti kita asisten rumah tangga mungkin sudah bisa dari AI ini nanti ke depannya. Tapi jangan sampai dia nanti kita yang menjadi asistennya gitu dari AI. Mungkin kisi-kisi itu yang arahan Pak Riri kepada kita, apa yang harus kita lakukan ya Bu Eda. Anak-anak kita sekarang Bu ini ya sibuk mengajarkan anak-anak untuk lebih kreatif ya, agar bisa lebih hebat dari AI. Mungkin itu kisi-kisi itu yang kami harapkan, sehingga kita jelas tahapan-tahapan langkah kita ini dalam 10 tahun kita harus ngapain gitu loh, sehingga kita tidak low order tadi, kita bisa meningkat, sehingga di 2040 kita bisa di atas itu, sehingga tidak kehilangan tempat atau pekerjaan ya. Sekarang masyarakat makin banyak, tempat pekerjaan makin kurang, apalagi ditambah dengan AI ini makin gak ada lagi gitu. Ini kita mengelola masyarakat yang tidak punya pekerjaan ini sangat berat juga nanti di 2040. Oke, itu saja Pak. Mohon maaf kalau ada tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Datuk ya. Nah, disrupsi digital yang badai yang luar biasa hari ini, apa sikap kita ke depan? Nah, kan begitu kesimpulannya. Apa yang harus kita lakukan ke depan nih, Bu Riri? Saya kira dipersilakan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Datuk Alfisena. Kira-kira 2 minggu yang lalu, anak saya yang baru lulus, gitu ya, diwawancarai di sebuah podcast di Jakarta. Bagaimana generasi muda menghadapi AI? Karena anak saya ini kebetulan mainannya AI dan machine learning. Jadi ketika ditanya oleh hostnya, kamu takut nggak dengan AI? Enggak, kata dia. Kenapa? Karena saya yang mengendalikan AI. Nah, jadi gini, Pak Datuk. Yang pertama, saya masih ingat waktu saya kecil dulu di Kota Padang. Itu kan kendaraan utama Bendi, Pak Datuk. Ya. Kemudian muncullah angkot yang dulu namanya City Express di Kota Padang itu. Apa yang terjadi? Kusir Bendi demo. Saya masih ingat. Karena mobil angkot seperti itu City Express itu
menghilangkan pekerjaan mereka. Iya kan, Pak? Betul. Jadi teknologi buat mereka saat itu, teknologi mobil itu musuh karena menghilangkan pekerjaan mereka. Kalau kita potret dengan situasi sekarang, sepakat nggak? Oke? Artinya saat itu perkembangan peradaban itu semakin tinggi dan kita membutuhkan transportasi yang semakin massal, semakin cepat dan semakin jauh jangkauannya. Maka meletakkan harapan itu pada teknologi bendi saat itu sudah tidak memungkinkan. Maka muncul teknologi baru, mobil, minivan, City Express, angkot, dan itu didemo karena menghilangkan pekerjaan. Kurang lebih fenomenanya seperti itu. Hari ini muncul perangkat teknologi baru, namanya AI, Machine Learning, teknologi digital secara umum, dia didemo karena akan menghilangkan banyak pekerjaan. Sama. Tapi ingat, pada zaman itu dulu, walaupun kusir bendi mendemo, tapi kan muncul lapangan pekerjaan baru. Namanya supir City Express, supir angkot. Cuma bedanya, tidak bisa kusir bendi mengkonversi dirinya menjadi supir angkot, karena harus ada keterampilan lain yang dia tambah. Begitu juga dengan kondisi sekarang. Penulis yang sudah terbiasa dengan era sekarang, begitu muncul teknologi AI, ChatGPT, dia harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa lebih unggul lagi. Nah, mungkin itu tidak mudah buat sebagian orang. Sama dengan beratnya kusir bendi saat itu belajar mengemudi mobil. Jadi memang tidak mudah juga saat itu. Sama beratnya dengan orang sekarang yang tiba-tiba harus berhadapan dengan AI dan dia harus lebih kreatif daripada yang sekarang. Seperti kekhawatiran Pak Datuk tadi, jangan-jangan law order pun kita belum. Kalau gitu cilaka kita Pak kalau belum. Memang akan digantikan kita Pak. Gitu. Kalau enggak kita di sini Pak, bangsa lain akan datang dengan itu Pak. Nah, itu yang paling mengerikan. Terkait dengan dengan bonus demografi, ini juga menjadi perhatian saya. Bonus demografi. Bapak dan Ibu, kebetulan saya juga ditugaskan oleh negara untuk menjadi tim percepatan pembangunan ekonomi di beberapa provinsi, dan target kita anak muda, gitu ya, untuk untuk mengisi bonus demografi supaya ketika bonus demografi itu datang, yang jadi tuan rumah di negeri ini adalah anak-anak muda sendiri, gitu, bukan anak-anak muda yang datang dari Singapura, dari Malaysia dan segala macam. Tapi bagaimana bisa kita lakukan kalau pendidikan kita masih tertatih-tatih untuk menandingi mereka? Maka tidak ada jalan lain, para dosen seperti saya sekarang kejam. Kejamnya apa? Kejamnya adalah kalau kamu cheating, karya tulismu nyontek, kamu ngulang, ada cerita. Saya mengajar kelas S2 yang banyak karyawannya, tidak ada cerita buat saya. Gitu. Mau eselon 2, kamu ngulang, saya bilang. Karena saya eselon 1, Pak. Gitu. Mau ngulang, gitu. Ada cerita, Pak. Gitu. Jadi memang harus dilakukan itu. Nah, ketika kita masuk ke sana, kita mengeluarkan zona nyaman. Menarik orang-orang dari zona nyaman. Dalam analisis saya, ada 4 pihak yang ditarik dari zona nyaman. Dan ini tidak mudah. 4 pihak. Yang pertama, pembuat kebijakan, government. Government ditarik dari zona nyaman bahwa tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang seperti itu-itu saja menghadapi perkembangan zaman. Jadi harus ada terobosan dalam kebijakan, gitu ya. Bagaimana yang namanya dalam era digital, semua kerjanya itu dengan cepat, efektif, efisien, maka birokrasi yang berbelit sudah tidak menjadi zamannya lagi. Itu satu. Itu yang akan keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah teachers, guru, dosen. Terus terang, riset menunjukkan guru dan dosen adalah yang paling sulit keluar dari zona nyaman. Saya sudah bertahun-tahun mengajar dengan gaya seperti ini. Ya, tapi masalahnya zaman sudah berubah. Jadi memang harus naik dari zona nyaman. Gitu ya. Dan ini PR besar di Republik ini. Gitu ya.
ketika terjadi pandemi di mana kita harus belajar secara online daring, ternyata yang tidak siap paling banyak itu bukan muridnya, tapi gurunya, gitu ya, yang tidak siap itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tarik zona nyaman. Yang ketiga, peserta didiknya, anak mudanya, Pak, mahasiswanya, muridnya, itu ditarik dari zona nyaman. Bahwa zaman sudah berubah, gitu ya. Bahwa kita membutuhkan strategi pedagogi belajar yang baru. Bahwa kalau nonton YouTube itu, ya jangan cuma nonton drama Korea dan musik. Saya, Pak, para sahabat semua, dalam 1 minggu saya punya target menonton YouTube tentang materi kuliah terbaru yang dibawakan oleh berbagai profesor dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Jadi saya mengatakan saya menggunakan YouTube untuk belajar. Misalnya kemarin dua hari yang lalu saya belajar tentang bisnis proses dari seorang profesor dari Chicago University. Saya nonton dia lewat YouTube, free, gratis. Saya tanya ke mahasiswa, kalian yang nonton YouTube untuk belajar berapa persen? Yang nonton drama Korea berapa persen? Yang nonton siaran olahraga berapa persen? Jadi kita keluar dari zona zaman, Pak. Ternyata kita masih gagap dengan teknologi, menggunakan teknologi untuk sekedar excitement, untuk hiburan, bukan untuk sarana pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang juga ditarik dari zona nyaman adalah pelaku industri. Pelaku industri. Jadi pembuat kebijakan, kemudian pelaku pendidik, kemudian peserta didik, yang pelaku industri. Nah, pelaku industri juga menyesuaikan diri dengan berbagai, gitu ya. Nah, jadi intinya semua itu memang ditarik dari zona nyaman. Nah, kalau memang itu tidak bisa dilakukan dengan instan, Pak. Itu kita tahu, tidak bisa dilakukan dengan instan. Kita sudah belajar bahwa selama pandemi kita memang tertatih-tatih. Nah, kita lagi penasaran nih, Pak. Ini generasi 2 tahun yang hilang proses belajar secara tatap muka ini, kira-kira kualitasnya sama nggak nanti? Gitu, saya juga belum bisa jawab, gitu ya. Tapi saya bisa jawab akhirnya belakangan ini, walaupun sampelnya cuma 1, itu anak saya sendiri. Dia 2 tahun tidak ngapa-ngapain ke kampusnya di Brawijaya di Malang sana. Dia tinggal di Jakarta sama saya, 2 tahun di rumah, Pak. Tapi alhamdulillah ternyata bisa catch up dengan perkembangan itu. Tetapi memang campur tangan saya besar sekali di rumah, Pak. Campur tangan saya besar sekali. Saya tahu betul bahwa itu tidak bisa. Karena saya ingin lihat secara agregat itu gimana. Nah, kemudian juga, Pak, yang perlu kita lakukan bersama adalah kita membiasakan memberikan catatan-catatan kritis, Pak. Catatan-catatan kritis. Catatan kritis itu adalah Oke, saya tahu ini puisi dibuat oleh AI, dibuat oleh ChatGPT. Ada juga Pung Generator UK. Itu dibuat oleh itu. Pertanyaannya, kuratornya ngerti nggak sih? Kalau yang begitu-begitu itu dibuat oleh mesin. Pertanyaan terbesar kita berikutnya adalah, gurunya tahu nggak sih kalau itu dibuat dengan pakai ChatGPT? Nah, itu juga pertanyaan kita berikutnya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, Pak, adalah terakhir bagaimana menumbuhkan perilaku yang penuh etika. Penuh etika. Penuh etika ini misalnya mengakui karya menggunakan ChatGPT, ya pakai ChatGPT. Kalau karya sendiri, ya karya sendiri. Teman saya, dosen di UNJ, pernah men-scores 4 mahasiswanya karena ketahuan plagiat, Pak. Dan 4 mahasiswa ini, 4-4-nya guru, Pak. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi. Mereka beralasan waktu diinvestigasi, kami nggak punya waktu lagi bikin paper karena kami sibuk mengajar, gitu. Tapi karena sekolah S2, gitu ya, akhirnya dibuatkan oleh orang. Kan profesor di sana juga nggak bodoh, gitu kan, tahu dia. Gitu. Nah, bagaimana, Pak? Kalau saya berpikir kalau itu sampel cuma 4, kalau banyak, gimana menciptakan anak-anak SMA kita, gitu ya? Kalau buat saya sama, Pak, nggak ada ampun juga. Yang nyontek itu, saya pernah membatalkan 1 tesis di UI itu karena 40% itu plagiat, gitu.
Dari mana dosennya bisa nangkap itu plagiat atau tidak? Pertama, ada software namanya Turnitin. Yang kedua, karena banyak baca, Pak. Saya tahu, oh ini kamu ambil dari paper itu tuh, gue pernah baca gitu. Nah, bagaimana seorang guru sastra bahasa Indonesia bisa menangkap karya muridnya plagiat ini, pakai ini. Dari mana tahunya? Karena gurunya juga banyak baca gitu ya, tahu dia. Oh iya gitu ya. Tapi kalau guru yang ngajarin puisi nggak pernah baca buku puisi, nggak tahu juga dia, Pak. Nggak tahu juga. Jadi Pak, itu pertama yang terucap pertanyaan Pak Dato, bahwa kita harus berani mencabut dari zona nyaman. Mencabut dari zona nyaman itu tanpa belas kasihan, Pak. Karena apa? Karena saya punya pandangan sepakat dengan pepatah mengatakan ekonomi negara akan hancur gara-gara kita meluluskan ekonom yang tidak kompeten. Jadi dia belum kompeten jadi ekonom, kita luluskan. Pendidikan negaranya akan hancur gara-gara kita meluluskan guru tidak kompeten. Hukum negara ini akan hancur gara-gara kita meluluskan sarjana hukum yang tidak kompeten. Bangunan akan banyak rubuh kena gempa karena kita meloloskan mungkin insinyur sipil yang tidak kompeten dan segala macam. Jadi Pak, tidak ada ampun untuk itu Pak. Dia harus dicabut dari zona nyaman. Harus. Kalau tidak, bangsa lain akan menjadi tuan rumah di negara kita untuk mengisi bonus demografi. Dan itu mengerikan Pak. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, kampus UI itu kan ada international program. Dan beberapa kampus itu ada international program. Ada mahasiswa internasionalnya, ada mahasiswa Indonesianya. Terpaksa kita harus mengakui yang nilainya tinggi-tinggi itu adalah mahasiswa internasional. Lalu diadu dengan mahasiswa kita. Nah, bagaimana cara genjotnya? Nah, itu jadi PR kita bersama. Misalnya, saya mengajar waktu itu salah satu mata kuliah yang saya asuh adalah digital business, gitu ya. Ternyata ada mahasiswa asing yang kalau bikin PR itu seriusnya minta ampun. Serius sekali. Mahasiswa asing dari Libanon, dia serius kan paper. Tapi kalau mahasiswa kita asal-asalan Pak, itu tingkat S2 loh. Gitu. Jadi mencabut dari zona nyaman, tidak ada cara lain supaya suatu saat mesin tidak menggantikan mereka. Kalau tidak, mereka tetap terjebak di low order thinking cell, digantikan oleh mesin. Nah, di atas ini yang akan survive Pak. Kita harus menggeser di atas. Suka nggak suka Pak? Harus kita lakukan. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, teman-teman. Ya, jadi artinya pertama menghadapi disrupsi digital ini kita harus terus belajar, ya. Kemudian harus berani keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian membiasakan memberikan catatan kritik terhadap produk-produk AI. Dan yang paling penting menumbuhkan perilaku yang beretika, kata dari Satria, jujur. Nah, ini tantangan berat bagi Bapak Ibu guru ini ketika anak-anak di sekolah, ketika mereka memanfaatkan aplikasi AI untuk tugas-tugas mereka. Kalau etika yang tidak ada, tentu saja mereka akan menghadirkan karya-karya AI yang bukan karya mereka. Gitu. Baik, saya kira masih banyak pertanyaan lain. Oke, baik. Ada Kanda Dr. Sulaiman Junaid, ada Ibu. Oke, kita berikan siapa dulu nih? Yang jauh dulu Kanda ya, Bu Ermawati Sabir yang jawab. Nanti setelah ini Kanda Dokter. Terima kasih moderator. Suhu, saya pakai suhu nih Pak. Dengan Pak Subhan. Iya, suhu dan puisi gitu. Terima kasih juga atas kesempatan untuk bertanya dengan Pak Riri secara langsung ini ya. Biasa di medsos saya pernah melamar gitu ya Pak ya. Apakah saya boleh mendaftar ikut jadi mahasiswa Bapak gitu ya. Nah kebetulan saya orang yang paling tidak suka dengan zona zaman gitu. Ini jauh-jauh ke sini emang cari ilmu Pak. Bukan apa-apa, dari sekolah jam 3 langsung ke pakaian langsung ke sini ngajak keluarga. Kota Panting itu suami tinggal di dalam mobil. Ini sudah jalan gitu ya. Jadi begini Pak, sesuatu yang Bapak takutkan itu, guru itu pasti bagaimanapun
pasti nyari suasana dan zona aman gitu ya. Saya orang paling tidak suka dalam zona aman, jadi akan berat memang tantangan di sekolah itu bertemu dengan guru yang sangat suka nyaman, sementara ibunya enggak. Nah, begitulah barusan yang kami lakukan itu yang kreatif, ide kreatif di sekolah digital, US berbasis digital. Tidak semua sekolah bisa seperti itu. Sementara tablet banyak, kita selalu dapat tantangan. Termasuk tadi dapat juga besok pagi ujian harus pakai digital, saya bilang gitu. Tetap panitia tidak menyambut dengan respon, dan itu bagaimanapun kelas 7 harus bisa karena sudah berjarak 3. Nah sekarang yang kami mintakan apa saja tips-tips untuk bisa membiasakan guru tidak di zona aman, biar kami pun bisa memacu mereka. Ini memang susah Pak, dapat tantangan selalu. Dan memang tadi saya bawa anak saya, tapi dia tidak turun dari mobil, mau nanya langsung ke Pak Didi, katanya tolong tanyain mah untuk belajar ini belajar itu, tapi dia tidak turun, dia tamat SMA sekarang. Itu juga orangnya tidak suka di zona nyaman itu. Bagaimanapun kemanapun dia ikut tes saat ini, insya Allah baru tes ketiga, tes sekian baru lulus, baru tes terakhir. Jadi kami sendiri yang mulanya tidak orang sastrawan, tidak orang suka yang saya orang tidak suka cengeng, tidak suka puitis, akhirnya kecantol dengan dunia puisi. Nah itulah mohon juga tips-tipsnya secara digital, bagaimana penulisan puisi yang aman menurut Bapak secara digital. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Irma, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Irma. Oke, kita rapel dulu. Ya, Anda silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Riri di Kota Digit. Kita dengan Pak Datuk dulu ingin menjadikan Kota Padang Panjang ini sebagai kota seniman. Bukan untuk Sumatera Barat, tapi untuk dunia. Itu cita-cita kita waktu itu. Mudah-mudahan siapapun yang wali kotanya nanti siap untuk menerima itu. Itu Pak Datuk ya. Beberapa waktu yang lalu kami menulis tentang itu, diskusi teknologi dalam ruang seni. Kebetulan tulisan saya itu dimuat di jurnal Scopus di Prancis dengan Prof. Irwan Abdullah, itu kami berdua. Ternyata memang ada beberapa hal yang menjadi masalah di dunia seni ya, baik itu di perguruan tinggi seni. Barangkali kalau di perguruan tinggi lain itu ketika digantikan dengan robot, dengan AI itu barangkali tidak terlalu sulit dan tidak rumit. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi seni, masalah. Rumit betul. Bagaimana seorang minat penyutradaraan di ruang kerja saya sebagai dosen teater, itu nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Ketika 2019 Padang Panjang dilanda tsunami, khususnya kampus kami isi Padang Panjang, karena ada 30 dosen kami dilanda musibah waktu itu Pak ya, corona, 30 dosen, termasuk dosen teater beberapa orang. Lalu kami sepakat dengan Pak Rektor waktu itu menyatakan kita harus daring. Minat penyutradaraan, pemeranan gimana mau daring coba? Nggak bisa, tidak bisa. Jadi kualitas alumni kami masa itu, kebetulan saya jadi ketua jurusan pada masa itu, kualitasnya menurun, hancur dibandingkan senior-seniornya. Karena menderek seorang aktor di minat penyutradaraan itu nggak bisa daring, nggak bisa daring. Menderek seorang aktor di minat pemeranan itu nggak bisa daring. Menderek artistik di minat artistik itu nggak bisa daring. Menderek dramaturg di dramaturgi bisa daring. Nah itu dia. Hanya satu minat di kompetensi kami itu yang bisa daring. Selebihnya tidak. Belum lagi Indonesia saya pikir belum siap untuk itu. Sampai hari ini belum siap. Kenapa? Kita daring ini Pak. Bang, daring. Tapi mahasiswa saya ada yang naik pohon.
Saya lihat kok ada ranting di belakang Anda itu sih. Kenapa? Tidak dapat sinyal di kampungnya. Jadi sampai hari ini kita belum siap negeri kita ini untuk melakukan ruang-ruang virtual itu. Jadi bukan, kalau saya mengatakan di tulisan saya itu bukan hanya guru, bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya generasi sekarang ini yang belum siap virtual. Ternyata negara kita juga belum siap untuk itu, belum siap gitu. Kenapa? Kalau sudah siap seharusnya tidak ada lagi yang naik pohon. Saya katakan ke anak-anak saya itu, Anda turun dari pohon, saya tidak mau Anda kecelakaan. Oke, Anda tidak perlu masuk kuliah dengan saya. Itu daring, akhirnya dia tidak pernah masuk. Saya ngirim aja lewat WA materi saya. Karena lewat yang lain dia tidak bisa. Lewat WA pun dia harus mencari tempat untuk bisa dia buka medium sosmed itu. Nah ini kan sejauh mana kesiapan negara ketika kita sudah juga menetapkan bahwasanya kita harus virtual, harus digital gitu. Jadi ini juga menjadi PR besar buat negara kita, buat dunia pendidikan khususnya juga. Sampai hari ini kan kampus kami juga masih daring dan luring ya, masih dipakai dua itu, laring dan luring. Nah ini memang jawabannya pada kualitas itu, pada kualitas lulusan nanti tentunya yang bermasalah. Apalagi fotografi dan sebagainya, gimana mau daring coba? Menderek fotografer gimana bisa daring, Pak? Nggak bisa. Menderek adik-adik di desain komunikasi visual gimana bisa daring? Walaupun dia akan bisa menjadi animator dan sebagainya, tapi ketika memakai dunia digital ini masalah besar di dalam proses pembelajaran gitu. Nah ini barangkali pertanyaan-pertanyaan besar yang siapa yang bisa menjawab untuk meruangkan pemikiran ini, dan kita bisa bekerja dengan literasi digital, dengan pendidikan digital. Kita bisa meruangkan, melahirkan sarjana, magister, doktoral. Ini kan ruang yang paling penting saya kira, Pak. Ini sampai hari ini nih kita masih tuki membicarakan itu di perguruan tinggi. Mau kemana kita ini ketika kita bicara digital? Makanya hari ini saya berterima kasih nih Bang Riri bisa mampir ke Padang Panjang, sehingga ada sesuatu yang terbelah di ruang visual ingatan saya, mungkin bisa dijawab oleh Bang Riri. Gimana itu Bang? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda Dr. Sulaiman Junaid. Ini ada dosen, ada guru, Bang Riri. Termasuk guru TK nih, ada Bu Nurlela. Selamat datang. Guru TK, guru SD, guru SMP, ya, guru SMA, dosen lengkap semuanya, penulis, pelajar, mahasiswa, ya, dahsyat. Saya berikan kesempatan satu lagi di sesi pertama ya, kepada Dina dulu. Ini Dina Yarmawati, alumni Jepang ini. Alumni Jepang, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak Riri di Sumatera Barat. Perkenalkan saya Dina dari Ruang Baca Rimba Bulan. Nah, tadi saya menangkap satu kalimat yang sangat menarik dari Pak Riri yang berbicara dulu sastra berjalan di ruang sunyi, sementara hari ini sastra berjalan di ruang yang hiruk pikuk. Dan ketika dulu sunyi dipermasalahkan dan sekarang hirup dipermasalahkan. Nah, jadi menjadi pertanyaan saya dari sudut pandang Pak Riri sendiri, idealnya sastra itu berjalan di ruang yang seperti apa begitu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi Pak Riri berkata bahwasanya jika kita tidak mau digantikan oleh mesin, maka kita harus memiliki high order thinking skill. Yang mana di sana ada kriteria seperti kritis, evaluatif, konstruktif, dan terakhir ada kreatif. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tentunya kita untuk bisa mencapai itu kita harus ada evaluasi dari hari ke hari. Untuk bisa evaluasi tentunya kita memerlukan parameter, tentunya kita memerlukan titik ukur dari masing-masing aspek itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira bagaimana
dan apa parameter dari setiap aspek tersebut sehingga kita bisa melakukan progres yang semakin meningkat dari masa ke masanya. Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Dina. Baik, ada 3 pertanyaan ya dari Bu Yarmawati, kemudian kepada Dr. Sulaiman Junaid dan Dina Yarmawati. Pertama akan dijawab pertanyaan dari Bu Yarmawati tentang zona nyaman ya, Bu Yarmawati ingin keluar dari suka di luar zona nyaman tapi berbenturan dengan guru-guru di sekolahnya yang masih berada di zona nyaman gitu. Ya, terima kasih Subhan, terima kasih Bu Yarmawati. Jadi kalau zona nyaman ini memang susah karena manusia itu kan selalu digerakkan oleh stick and carrot gitu ya istilahnya. Stick and carrot itu adalah reward and punishment. Nah, kemudian ada teori yang bilang manusia itu teori X, sesungguhnya manusia itu selalu ingin berkembang, tapi juga ada teori Y. Terbalik, X itu manusia itu dia kalau mau berkembang dipaksa, kalau Y itu manusia itu selalu senantiasa ingin berkembang. Jadi yang mana yang benar, dua-duanya benar, dua-duanya ada. Jadi di masyarakat ini ada orang yang sudahlah sampai psikos lah cukup banget, itu kan dia berada di zona nyaman gitu ya. Ada yang ingin mencoba lebih baik dari hari ke hari. Nah, akhirnya itu kembali kepada ternyata dari buku yang saya baca itu kembali dibentuknya pada kultur di rumah tangga rupanya saya juga belum tahu. Ketika seorang anak dididik, kamu jangan begitu, kamu jangan begini, secara tidak sengaja kita memerangkap dia di zona nyaman, terlalu banyak gak boleh sana sini. Akhirnya dia juga tidak berani, punya nyali untuk mencoba sesuatu yang baru. Di buku itu dikatakan ketika anak kita terlihat memanjat pohon, dia masih kecil, ada 2 respon orang tua. 1, jangan manjat nak, nanti kamu jatuh. Yang kedua, nah ntar dulu, cara manjat yang benar nggak kayak gitu, tapi seperti ini. Nah kita orang tua yang mana? Ajarkan yang benar cara manjat, tapi kan cenderung melarang, jangan manjat gitu, nanti jatuh kamu. Jadi memang zona nyaman itu diciptakan kadang-kadang dari rumah tangga. Dan ternyata riset juga menunjukkan siapa pihak yang paling besar menghabisi daya kreativitas anak. Orang tua rupanya. Orang tua. Kemudian ketika anak itu mencoba untuk berbeda, berimajinasi dan dibanding teman-temannya, jangan begitu. Jangan berbeda dari orang lain. Jangan belain awak dari orang. Nah, gitu kan. Jadi kan berbeda dari orang itu kan kreatif dalam bahasa sekarang. Jadi kita memang menjadi anaknya jadi rata-rata sama dengan yang lain gitu ya. Jadi memang itu kembali Bu agak repot, memang itu membutuhkan waktu, saya akui. Nah, bagaimana kalau di dalam organisasi kita kan terjerat juga 2 hal, di atas kita dan di bawah kita. Nah, yang di bawah itu bisa bergerak sebenarnya kalau yang di atas juga memberikan uang, gitu ya. Ketika kita punya kewenangan, pakailah kewenangan itu dengan baik untuk menciptakan ruang-ruang untuk mencabut dari zona nyaman itu, Bapak dan Ibu. Itu yang terkait dengan zona nyaman. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Sulaiman Junaid, bahwa kalau kita mengajar itu, ini Pak Sulaiman dan saya sama dosen nih, kalau mengajar itu kan kita punya matriks tuh Pak, antara high touch dan high tech gitu ya. Ada program-program studi yang human touch-nya harus lebih besar. Kalau di tempat kami fakultas kedokteran Pak, fakultas kedokteran tuh nggak bisa daring Pak, bedah orang secara daring gimana Pak? Jadi fakultas kedokteran tuh Pak, walaupun pandemi kemarin dia harus ketemu, gitu ya. Bedah tuh ya, bedah on the spot. Apalagi kedokteran gigi Pak, nggak bisa pakai simulasi untuk membor gigi. Jadi memang harus dia latihan. Ya. Jadi nanti ada gradasinya Pak. Kalau kita di kampus UI itu membuat gradasi. Ada yang high touch lebih banyak ngumpulnya, luringnya. Itu ada program-program dan fakultas tertentu, itu memang harus ngumpul Pak. Nggak bisa daring Pak. Nggak bisa daring. Ada yang high tech.
Kalau fakultas ekonomi bisa daring, bisa banget daring fakultas ekonomi gitu ya. Fakultas teknik 50-50 lah, MIPA 50-50 gitu ya. Ilmu komputer 50-50. Farmasi ya mungkin 50-50. Jadi memang kita bisa memetakan mana yang daring, mana yang tidak. Jadi strategi pengajarannya, pedagogikalnya itu juga sangat tergantung kepada di mana program studi kita berada. Makanya yang dimunculkan konsepnya itu bukanlah online learning, tapi blended learning. Blended learning itu termasuk salah satunya mencari komposisi yang pas unsur daring dan luringnya, Pak. Itu juga. Jadi saya sepakat dengan Pak Sulaiman Semen. Yang kedua, Pak, infrastruktur kita belum siap memang, Pak. Makanya pemerintah punya program pembangunan infrastruktur internet besar-besaran. Tapi mungkin agak sedikit terhambat karena menterinya harus mempertanggungjawabkan dulu, Pak, sekarang. Gara-gara itu ya, Pak. Jadi memang itu disadari, Pak. Tapi memang kayaknya kita harus lebih bersabar dikit, Pak. Iya. Kemudian yang terakhir tadi ditanyakan kira-kira yang benar tuh di mana? Sastra itu di ruang sunyi atau di ruang hiruk pikuk? Menurut saya yang benar itu ya dua-duanya. Puisi itu juga ada dua. Ada namanya puisi kamar. Puisi kamar itu biasanya dinikmati ketika seseorang melakukan kontemplasi, maka dia berada di ruang sunyi. Tapi ada juga puisi pamflet, puisi macam-macam yang dia harus bersentuhan dengan dunia nyata, merespon perubahan-perubahan terjadi di sosial masyarakat. Saya punya komunitas sastra di Jakarta, dan beberapa teman-teman penyair itu sebelum membuat puisi, mereka melakukan riset. Bagaimana riset lapangan itu? Misalnya gini, Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkin Anda bisa menulis puisi menceritakan kesulitan kehidupan nelayan kalau Anda tidak pernah berada atau meriset kehidupan nelayan itu sendiri? Maka puisi yang dihasilkan akan hoax gitu kan ya. Jadi memang tidak akan menyentuh substansinya gitu. Jadi kita juga mengkampanyekan bahwa menyusun puisi itu juga butuh riset. Puisi yang bersentuhan dengan masyarakat banyak, hiruk pikuk tadi. Tapi puisi juga bisa kontemplasi batin. Nah itu pada saat itu kita butuh keheningan, bisa saja. So menurut saya hal itu tidak perlu dipermasalahkan, gitu ya. Yang menurut saya sering mengatakan yang permasalahkan itu kurang kerjaan. Jadi, ya sudah, gitu ya. Kemudian sorry, saya lupa yang kedua tadi apa ya? Pertanyaannya. Oh, parameter, ya. Parameter. High order thinking skills. Soal yang kalau parameternya banyak sih, tapi saya akan contohkan yang saya lakukan. Biasanya soal ujian. Kalau soal ujian itu, saya akan memberikan soal ujian yang menuntut mereka berpikir, tidak menghafal. Misalnya, apa yang kita pelajari dari perang Diponegoro? Jadi kita tidak menyuji mereka, memberi soal ujian kita. Kapankah perang Diponegoro terjadi? Itu low order thinking skill itu. Tapi kalau kita bertanya, apa yang kita pelajari dari perang Diponegoro? Kalau anak SD pun bisa jawab. Kita tidak boleh diadu domba oleh penjajah. Setidaknya dia punya jawaban untuk menganalisis. Ya, dia memberi jawaban analisis itu. Jawaban analisis itu beda-beda. Versi anak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi ada catatan kritis. Sekarang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu kalau dulu pendekatan zaman Orde Baru kan BP7 itu menghafal sekian puluh butir Pancasila. Kalau sekarang kan dengan catatan kritis, gitu ya. Apakah Pancasila itu ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Nah, dialektika itu yang dibangun. Nah, kalau di perguruan tinggi, saya mengajarkan itu umumnya, misalnya terjadi kemarin, kebetulan saya di Fakultas Ilmu Komputer, saya bawakan sebuah kasus pelabuhan, itu kasus itu terjadi di saya sebenarnya. Kebetulan saya diminta pemerintah juga menjadi komisaris di pelabuhan, di BUMN. Pelabuhan dihajar oleh virus, cyber attack. Oke, saya tanya. Pelabuhan Tanjung Priok dihajar oleh cyber attack, mengalami kelumpuhan 2 hari, dan model serangannya seperti ini. Menurut Anda,
Kira-kira kalau seperti itu, siapa pelakunya? Jawabannya belum tentu benar, tapi ketika kita mengatakan kira-kira, berarti kita men-trigger mereka divergent thinking, berpikir untuk mencari alternatif. Gitu ya. Nah, jadi merangsang-merangsang seperti itu. Jadi yang kita jadikan indikator adalah kemampuan mereka untuk memunculkan jawaban-jawaban atau menjelaskan hal-hal yang sifatnya bisa critical thinking, bisa design thinking, creative thinking, kemudian apapun, sehingga jawabannya tuh mikir. Repotnya kalau kita guru meriksa soal jawabannya repot. Karena tidak ada jawaban yang tunggal benar kan? Karena kita merangsang peserta didik itu mengemukakan opininya. Maka saya sering bilang, silakan utarakan opini Anda selagi make sense, ada dasarnya semua. Pak, kalau jawaban saya beda dengan teman saya gimana? Kalau jawaban kalian argumennya kuat, dua-duanya saya kasih A dua-duanya. Pak, kalau jawaban kami beda dengan jawaban Bapak gimana? Kalau jawabanmu kuat, argumennya beda dengan saya kasih A. Jadi yang dilihat bukan solusinya, tapi proses berpikir yang dia tuangkan di situ. Itu indikator saya. Gitu. Perkara dia salah, itu kan juga masalah lain. Penting kemampuan berpikir dia yang kita latih. Yang penting tidak plagiasi. Itu tuh. Plagiat tidak boleh. Apa gunanya benar semua jawabannya kalau itu plagiat semua? Jadi memang indikatornya adalah di kemampuan berpikirnya. Terima kasih Sobat. Baik, terima kasih udah rilis Satria. Kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman. Kita sudah di penghujung nih di sesi kedua. Ya, tambah ya. Di sesi kedua ya. Oke. Ya, 1. Siapa lagi? Ya, Ibu Bella 2, 3, 4. Ya. Baik, dipersilakan Ihsan ya, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riri Satria dan Om Subhan telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin dari saya Pak, saya selaku mahasiswa ingin bertanya, di mana di saat dunia kita ini kan era digital semua Pak, serba digital, cenderung selalu contohnya mengakses literasi digital ini, cenderung mungkin secara tidak langsung kita sudah menggunakan literasi ini menjadi sebuah ketergantungan dengan media di media digital gitu Pak. Dan saya ingin bertanya sih, bagaimana sih kita mengatasi hal itu gitu Pak. Dan secara tidak langsung juga mungkin dengan era digital ini kadang ada oknum atau orang tertentu yang mengakses hal-hal yang bersifat negatif, bisa membuat kegiatan-kegiatan negatif yang berupa bisa menghancurkan sebuah organisasi ataupun oknum pemerintahan gitu. Dan mungkin satu lagi Pak, dengan adanya AI, manfaat AI ini kan untuk memajukan atau membantu umat manusia gitu. Cuma kadang ada yang salah digunakan, contohnya di dalam dunia kemahasiswaan kayak seperti kami ini, dengan adanya AI kadang sudah mencari hal-hal yang gampang dalam membuat tulisan atau membuat tesis atau skripsi gitu Pak. Kalau saya mahasiswanya, dosennya nggak akan lulus Pak. Oke, itu begitu Pak. Yang pada dasarnya AI itu membantu orang, ini sudah berubah menjadi momok yang menakutkan, yang membuat mahasiswa atau penerus bangsa menjadi anjlok dan kreatif atau kritisnya pemikiran menjadi hancur gitu Pak. Jadi mungkin itu bagaimana sih kita mengatasi itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ihsan, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dari TK Pak.
tentang literasi digital dan dunia penulisan ini sangat menarik. Tentu bagi yang tertarik. Mohon maaf saya terlambat, tapi dari sekilas apa yang saya dengar dan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para teman-teman muncul berbagai suara di pikiran saya, Pak. Pertama, mengenai pendidikan zaman sekarang. Saya sebagai guru anak usia dini yang dituntut untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak pada masa golden age-nya itu, tantangannya sungguh luar biasa. Salah satunya, anak itu masa meniru. Dia belum tahu baik buruknya benar salah. Mereka hanya meniru. Nah, ketika apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dia ingin menirukan, tentu saja seharusnya kalau memang Indonesia ini berfokus kepada human development dengan berbasis karakter building, tentu harus semuanya ya Pak ya. Tapi ternyata sekarang ini bagi dunia yang anggaplah memproduksi sangat masif untuk dunia hiburan dan segala macamnya, kayaknya tidak seimbang gitu dengan pendidikan yang ada. Ditambah lagi dengan literasi digital yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya bagaimana yang akan kita lakukan nanti sementara informasi itu datang tanpa batas gitu. Lah, pendidikan disuruh begini, kok kenyataannya di masyarakat begitu. Nah, ini mungkin mohon pencerahan untuk kekuatan kami sebagai guru, sehingga nanti jangan sampai guru aja yang disuruh begitu. Ketika sudah kerja, yang lain pula yang dikerjakan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang saya Ibu Lydia Gusti dengan kerennya Ibu LG. Jadi panjang udah tahu tuh dengan Bu LG. Aktif menulis dan menggiatkan literasi untuk anak-anak SMP 4 Padang Panjang. Saya udah tahu dengan Bapak Riri, tetapi lewat Facebooknya Bapak Mamat Suhang. Jadi pada hari ini bertemu langsung dengan Bapak Riri. Nah, jadi di sini Pak, memang digital ini, literasi digital ini memang tidak bisa mengalahkan pikiran, tidak bisa mengalahkan perasaan, tidak bisa mengalahkan imajinasi manusia. Itu memang, itu bedanya manusia dengan teknologi. Namun, saya sebagai guru, memang tidak bisa kita harus mengikuti kemajuan digital teknologi ini. Contohnya, saya sebagai guru kalau menerangkan pelajaran itu memang kurang tertarik. Siswanya kurang tertarik. Jadi di sini bagaimana akal seorang guru membuat pembelajaran menjadi lebih menarik? Tentu mungkin saya termasuk guru yang paling doyan membuat video pembelajaran. Bikin video pembelajaran ini sehingga pembelajaran lebih menarik. Kemudian anak-anak saya arahkan kepada digital. Bagaimana? Cek. Jadi di sini. Cek. Jadi memang digital ini memang tidak bisa kita pungkiri. Ditambah lagi, kita berhubungan dengan instansi-instansi, semua laporan-laporan yang kita buat itu memang versi digital. Jadi di sini saya sebagai guru mungkin mempunyai pandang lain, ada sesuatu kekhawatiran bahwa literasi digital ini membuat kita risau terhadap bagaimana nanti kreativitas seorang penulis sehingga dia akan terkalahkan dengan dunia teknologi. Tetapi bagi saya memang suatu pemikiran bahwa kita juga harus mengikuti perkembangan literasi digital. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Reji ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Hariri dan juga Bang Subhat. Baik, terima kasih kepada Pak Hariri dan juga Bang Subhan. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan perihal pendidikan tadi, terkhusus karena perkenalkan, nama saya Rezi, saya seorang guru dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, khususnya mata pelajaran seni rupa. Jadi kalau menurut saya, di zaman sekarang, anak-anak itu lebih dinabobokkan sama yang namanya teknologi, terkhusus AI. Saya sering menemukan ketika saya suruh buat tugas dan itu mencari di internet, itu kebanyakan kata-katanya memang di copy paste aja gitu Pak. Jadi bagaimana untuk kedepannya agar anak-anak ini tidak dinabobokkan seperti itu, atau kita jangan sampai dijajah sama yang namanya teknologi, tapi kita yang membawa teknologi itu agar bagaimana kita bisa berkarya ke depannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sempatannya Bang Subhan. Pertanyaan saya mungkin singkat aja. Di pembahasan literasi digital itu menghasilkan digitalisasi literasi, gitu ya. Bagaimana kira-kira cara membuat karya yang legendaris? Saya nyontohinnya kayak karya Buya Hamka yang baru-baru ini difilmkan. Dia sudah ada tapi karyanya digitalkan gitu kan. Mungkin dia nggak pernah mikir bakal buat naskah yang akan difilmkan suatu saat. Tapi karena ada kualitas tertentu yang oleh kita generasi digital sekarang itu dibuat produk digital. Mungkin ke depan ada aplikasi Buya Hamka misalnya untuk belajar sejarah Buya Hamka, mungkin pakai aplikasi lahirnya di mana, keluarganya siapa aja segala macam. Kira-kira bagaimana melahirkan sebuah karya yang kalau ke depan misalnya ketemu zaman 6.0 misalnya atau 7.0 dan seterusnya, kita nggak tahu bentuknya gimana teknologi zaman itu, tapi karya kita tetap diterima gitu, dibuat format yang menyesuaikan dengan kondisi zaman saat itu. Adapun tentang kerisauan kita terhadap perkembangan teknologi hari ini, sebenarnya bukan Indonesia saja yang terinstruksi di dunia. Bahkan raja IT kayak Google sendiri pun PHK karyawannya gara-gara kalah sama AI-nya sih, sehingga dia harus ngejar gitu kan. Tapi belum dikejar, ChatGPT keluar, ChatGPT 4 gitu. Dia belum menelurkan lagi, entah enggak bagaimana. Jadi sebenarnya bukan kita aja ngetek di seluruh dunia. Jadi itu hikmahnya mungkin kita supaya tadi jangan berada di zona nyaman. Dan saya kira profesi apapun akan terpilih, tapi menghasilkan profesi baru kan gitu. Bang Bendi tadi kata akan melahirkan profesi konten. Yang tetap adalah bagaimana menjadi hamba Allah. Karena dari dulu tata cara ibadah nggak berubah kan gitu. Karena apa? Bahkan Nabi sendiri pun ketika dia merasa jumawa, contoh Nabi Musa, ketika ditanya, ada nggak yang lebih pintar? Nggak ada. Ternyata seolah Allah jumpa Khidir gitu kan. Apalagi Korun, merasa paling kaya, tenggelam kan. Jadi profesi apapun yang kita geluti sekarang ya udah biasa aja, supaya kita jangan merasa tergoncang gitu. Saya tahun 2000 berapa kata Bang Subhan dikeroyok kan gitu gara-gara pemikiran yang ya gitulah, karena masih banyak super bendi kan gitu. Jadi saya buat analoginya kan gitu dulu. Seandainya hari ini kita bawa robot ke zaman jahiliyah, pasti kita dibentuk oleh supir. Padahal itu biasa aja sekarang. Gitu. Nah saya dikatakan robot bodoh segala macam ya, karena agak berat kan. Tapi itulah pertanyaannya, bagaimana menciptakan karya yang akan diterima di zaman apa? Ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. 5 penanya. Tepuk tangan teman-teman semuanya biar semangat ya. Kita sudah berada di ujung. Pertama Iksan, mahasiswa pasca sarjana ISI Padang Panjang. Nah, ini agar kita terlepas dari ketergantungan AI. Nah, apakah perlu kita lepaskan? Ini udah. Atau kita gunakan seperlunya, kemudian bagaimana agar tidak menyalahgunakan konten-konten yang aplikasi-aplikasi konten sehingga tidak mengakses hoax, konten negatif dan lain sebagainya. Kawan-kawan semua
sahabat semua, ketika kita dihadapkan antara pilihan Bapak dan Ibu, ketika kita ingin berjalan jauh, kita sulit untuk melepaskan diri untuk tidak naik mobil. Mobil adalah teknologi. Bapak dan Ibu mau anti teknologi, boleh saja. Mari kita jalan kaki dari Padang Panjang ke Padang, gitu kan? Atau sampai ke Jakarta. Sampai, tapi mungkin waktunya lebih lama. Tidak efektif dan tidak efisien. Jadi teknologinya demikian. Yang kedua, teknologi itu bagaimana untuk mahasiswa? Terus terang ya, untuk mahasiswa saya mendorong menggunakan teknologi ChatGPT dan saudara-saudaranya. Saya mendorong, saya tidak pernah melarang. Melarang mahasiswa menggunakan AI sama dengan melarang orang menggunakan kalkulator dulu. Dulu ada namanya mesin ketik. Ketika muncul word processor, aplikasi dulu namanya WordStar, sekarang ada Microsoft Word, maka profesi tukang ketik itu hilang dari permukaan bumi. Tidak ada lagi profesi tukang ketik hari ini. Lantas gimana? Ya, ada profesi baru, gitu ya. Jadi itu bukanlah sebuah pilihan buat kita. Pilihannya adalah nggak apa-apa kalau kita tidak menggunakan, tapi mungkin kita terisolir dari perkembangan, gitu ya. Jadi pergunakan sajalah ChatGPT, gitu ya. Ini yang ngomong ini, gitu. Gitu ya. Jadi pergunakan sajalah ChatGPT. Kalau dosenmu tidak bisa mendeteksi bedanya antara kerjaan ChatGPT dengan kerjaanmu itu, yang salah bukan kamu, dosenmu, gitu aja. Saya paling sering dapat itu. Ah, tuh kalau dosennya Pak Adun tuh nggak ada cerita, pasti dapat gitu ya. Jadi memang tuh tantangan jadi dosen sekarang. Begitu, gitu ya. Sama. Itu San. Jadi go, no problem. Justru kalau kita larang, kita memundurkan anak-anak generasi muda kita, gitu ya, dari perkembangan teknologi. Karena teknologi itu netral. Yang membuat dia berdaya guna atau destruktif merusak itu adalah di tangan penggunanya. Oke, yang kedua Subhan, maaf. Yang kedua dari Ibu Guru Nurlaila, pendidikan zaman sekarang, pertama Bu Nurlaila sebagai guru PAUD ya, anak-anak menghadapi Golden Age, tentu tantangannya luar biasa, anak-anak meniru. Nah, agar tiruan-tiruan yang didapatkan itu positif ini, bagaimana kiatnya udah? Oke, baik. Saya termasuk punya anak yang berada istilahnya itu generation Z. Anak saya itu generation Z karena dia lahir tahun 2000 dan 2003. Saya punya 2 anak generation Z. Dan saya tahu cara mendidik generation Z ini beda ketika saya TK dulu. Saya generation X, generation Y aja udah beda, gitu ya. Jadi gimana dong caranya, gitu ya? Salah satu yang biasa saya pakai adalah dulu kan banyak tuh yang namanya di YouTube itu ada film-film animasi, banyak ya. Kadang-kadang sore-sore saja anak-anak itu, yuk nonton yuk sama papa, mama di sini. Lihat, begitu loh cara hujan terjadi itu. Itu saya putar di YouTube. Jadi saya tidak nonton drama Korea di YouTube. Itu saya putar untuk anak saya. Lihat itu. Lihat itu awan tuh gitu. Oh gitu ya Pak. Oh ternyata petir itu adalah loncatan bunga api ya Pak. Itu gejala fisika normal saja. Oh iya. Itu banyak loh program pendidikan itu di YouTube. Bapak dan Ibu, itu kan bisa dipakai. Oh, ternyata sebelum makan harus cuci tangan karena ada animasinya. Wah, ternyata di tangan kita ini banyak bakteri, jumlahnya sekian, jenisnya sekian. Itu kan ada di animasi di YouTube. Nah, kita bisa ajak anak kita untuk demikian, ya. Jadi artinya kita menggunakan teknologi digital pada anak-anak yang memang sudah digital lahirnya, dan itu juga memberikan sentuhan-sentuhan usia dini pada mereka dan memberi contoh pada mereka. Itu loh cuci tangan yang benar, itu loh. Oh, kamu nggak boleh sama teman perempuanmu begini loh, itu namanya apa? Itu tuh tidak baik, perilaku tidak terpuji dan sebagainya.
Itu banyak sekali sumber belajar itu. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekarang, berapa dari kita yang pernah ngajak, nah kita nonton film gituan di YouTube? Kemudian kita katakan YouTube tidak mendidik. Bukan, kita yang nggak tahu. Gitu ya, kita yang nggak tahu. Jadi yang penting adalah ini pengantin baru belakang senyum-senyum. Nanti kalau punya anak boleh Ubay kamu nanti diajak bagaimana sejak lahir anaknya akrab dengan literasi digital. Tutorial. Bagaimana punya anak yang baik? Oh, itu dulu tutorialnya. Gitu. Nah, itu bisa kita pergunakan. Memang tidak semuanya akan serba digital, tidak. Ada hal-hal yang perlu kita luangkan. Mungkin banyak gitu ya. Digital itu hanya complementary gitu ya. Yang salah adalah, yang bikin saya prihatin adalah ibu-ibu atau bapak-bapak lagi hektik, lagi hang, anaknya nangis, dikasih HP supaya anaknya diam. Selesai kita. Selesai kita Bapak dan Ibu. Berarti dari awal kita sudah memberikan perlahan-lahan sebuah racun tanpa cara menggunakannya dengan baik Itu dan benar. 80% loh Bang. Nah itu loh Pak, itu juga menjadi keprihatinan saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Jadi anak saya baru boleh pegang HP setelah dia kelas berapa. Tak boleh. Walaupun bapak dan maknya orang digital, tapi kita tahu kapan anak-anak itu boleh dan baru bisa siap secara lahir batin berkenalan dengan teknologi digital. Itu kan harus diperkenalkan dari orang tuanya dulu. Ada proses. Kemudian Subhan, apalagi? Pertanyaan ketiga dari Ibu Lydia Gusti ya, guru SMP Negeri 4 Padang Panjang. Tantangan di ranah digital juga menyentuh penulis untuk menyesuaikan diri, kemudian guru harus membuat video pembelajaran. Nah ini bagaimana penyesuaiannya ke depan udah? Terima kasih Ibu, saya sangat respect pada Ibu yang betul-betul mencoba untuk menggeser mindsetnya juga mengajar dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, yang saya temukan banyak Bu, tidak hanya guru tapi teman-teman dosen juga Bu, itu tidak mau menggunakan teknologi digital dengan 1001 alasan, pada intinya males, itu aja buat saya. Jadi 1001 alasan, inilah nggak bermanfaat, nggak banyak ngaruh segala macam. Buat saya, come on, you just don't want to do that. Gitu. Jadi memang pakai sejuta alasan. Gitu. Jadi I really respect kepada orang-orang yang bisa melakukan itu. Walaupun sekali lagi semua ini teknologi adalah bagian dari strategi pedagogikalnya. Yang utama adalah proses pembelajarannya, bagaimana mengajarkan pedagoginya. Di mana teknologi digital masuk, itu ada di titik-titik tertentu. Dan di mana tidak bisa digantikan oleh teknologi digital dan itu peran sentral guru, di situ kita juga tahu. Jadi digital itu bukan berarti semuanya kita gantikan dengan digital, guru tidak berperan, bukan begitu. Itu adalah pendekatan atau paradigma mindset yang keliru. Gitu kira-kira. Terima kasih Bu, sudah seperti itu. Saya bentar, Mas Ubay, Bang Ubay, tolong satu minta tolong supir saya tolong ambilin tas, 2 tas yang ada di mobil Bas. Baik, terima kasih dari Riri. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Rezi, guru SMA Negeri 1 Padang Panjang. Anak-anak didiknya saat ini semua hampir semuanya ya dininak bobokan oleh AI. Kata-kata banyak yang copy paste. Nah, bagaimana agar anak-anak kita tidak dininak bobokan oleh AI ini? Bagaimana supaya tidak dininak bobokan oleh AI? Yang pasti mindset pertama saya sampaikan bahwa AI itu diciptakan bukan untuk meninak bobokkan kamu, gitu. Jadi saya lagi-lagi sampel saya adalah anak saya gitu ya. Saya punya 2 anak, satu saintis banget, satu seniman banget. Gitu. Jadi 2 jurusan yang beda. Satu orang fisika murni yang menekuni AI, kemudian yang satu arsitek. Sangat artistik, tapi dua-duanya menggunakan AI. Gitu, dua-duanya menggunakan AI.
Jadi yang ingin kita sampaikan adalah seperti ini. Yang pertama, sampaikan kepada mereka bahwa AI itu diciptakan untuk memudahkan pekerjaan, bukan untuk menggantikan pekerjaan. Pekerjaanmu adalah buat tugas ini, bekerjanya, tapi menggunakan AI sebagai tools untuk membantu boleh. Saya ambil contoh begini. Ketika kita berada di dunia penelitian, kita akan mengolah data statistik ya. Hampir tidak mungkin Bapak dan Ibu, sahabat semua di sini pakai pengolahan data statistik manual, pakai kertas, pasti pakai software, SPSS, Bisrel. Apa beda dengan AI? AI juga. Jadi nggak apa-apa, boleh nggak Pak pengolahan datanya pakai SPSS? Boleh, silakan olah. Kamu mengolah 12.000 data pakai SPSS paling 3 jam selesai, gitu ya. Tapi yang penting kamu tahu artinya apa. Sama, ketika kita menggunakan AI, sama, cek lagi hasilnya. Apa maknanya? Kemudian pasti ada yang salah, di mana kita membetulkannya dan sebagainya. Nah, disitulah letak peran dosen, peran guru, gitu. Jadi sampaikan ke mahasiswa atau siswa kita bahwa AI itu bukan dipergunakan, bukan untuk meninabobokan, tapi untuk mendukung kamu mengerjakan berbagai tugas-tugas. Tetap nanti kalau udah selesai kamu pakai AI, sentuhan akhir itu ada di tanganmu, bukan dipakai mentah-mentah hasil chat GPT. Kalau kamu pakai hasil chat GPT mentah-mentah, kamu pasti tidak lulus, karena banyak sekali kesalahan di sini. Nah, itulah kira-kira yang perlu kita tanamkan. Jadi lagi-lagi peran kita sebagai pendidik menjadi sangat sentral kita. Ya, yang terakhir Sobat. Baik, terima kasih udah pertanyaan terakhir dari Ustadz Ahmad Indi, bagaimana cara membuat karya legendaris ya, seperti karya-karya kanon dahulu Hamka dan lain sebagainya, karena AI cenderung membuat karya lebih cenderung instan ya. Bagaimana agar karya itu bisa menjadi legendaris? Kawan semua, mengapa AI tidak akan pernah bisa menggantikan sastrawan? Karena sastrawan itu menuliskan sesuatu melalui kontemplasi. Dia melihat, dia merasakan, dia berimajinasi, dia berkreasi. Apa yang dirasakan itulah yang akan dituliskan. Coba, mana mungkin mesin punya perasaan? Jadi mesin itu menyusun pakai algoritma, bukan pakai perasaan. Indahnya sastra itu karena pakai perasaan, bukan karena algoritma, bukan karena matematika. Jadi kalau begitu, karya-karya yang legendaris itu, yang kanon itu, dia memang tidak lahir secara instan, Pak. Bahkan, Pak, kalau kita perhatikan, teman-teman yang juara-juara cipta puisi itu, rata-rata ya, itu bahkan puisinya hasil riset, Pak. Gitu. Saya punya beberapa teman, untuk bikin satu puisi tentang kehidupan sosial masyarakat, dia harus belusukan kampung-kampung gitu, motret sana-sini, baru dapat jadi puisi. Gak bisa instan, Pak. Apalagi karya-karya yang besar itu, gak bisa instan. Dia memang butuh sebuah proses. Gitu. Sama juga dengan membuat karya ilmiah penelitian. Itu yang nama penelitian yang bagus tidak bisa instan. Itu adalah sebuah proses. Demikian. Jadi memang sebuah proses yang tentu saja mengikuti kaidahnya masing-masing. Ada kaidah menulis novel seperti apa, menulis puisi seperti apa, cerpen seperti apa, naskah drama seperti apa. Itu ada semua prosesnya. Nah, tidak ada instan di sana, saya percaya, Pak. Tidak ada instan. Nah, itu harus dilewati. Nah, sebagai contoh puisi, sekali lagi saya contohkan, menulis puisi juga tidak instan, Bapak dan Ibu. Bikin puisi sekarang, kemudian malam ini jadi, ya agak sulit tuh, unless Bapak dan Ibu kita adalah penyair terkenal dan memang sudah jam terbangnya tinggi, mungkin sambil merem tuh selesai itu puisi. Tapi bagi kebanyakan orang, dia harus melihat fakta, mengendapkan dulu, mengkontemplasikan dulu, bikin draft puisi versi 1, kemudian dievaluasi, ditata ulang lagi, dan segala macam.
Dan saya kira itu adalah proses yang tidak instan. Nah, itulah puisi-puisi yang berkelas sebetulnya. Terima kasih Sobat. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Udari Satria. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, sudah terasa harilah Sanju ya. Sebentar lagi azan maghrib ya. Tentu di penghujung ini kita minta closing statement ya kepada Udari terkait dengan topik ini. Dipersilakan Uda. Baik, closing statement dari saya ada 3. Para sahabat semua, 1, AI tidak pernah menggantikan manusia, tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang memanusiakan dirinya, yang mengeksploitasi, memanfaatkan karunia Tuhan terbesar, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketika kita tidak memanfaatkan itu, malas belajar, malas mengembangkan kompetensi, sesungguhnya kita merendahkan diri kita sendiri dan kita memang digantikan oleh mesin. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan jadikan teknologi sebagai musuh, jadikan sebagai teman. Jangan jadikan teknologi sebagai lawan, sesuatu yang harus dihindari, jadikan sebagai teman. Bagaimana menjadikannya teman kan beda-beda. Kita punya setidaknya kalau sama manusia kita punya teman 3 orang karakternya beda-beda kan, memperlakukannya juga beda. Nah, ketika memperlakukan itu sama dengan teknologi itu juga beda-beda. Ketika untuk anak usia dini gimana kita memperkenalkan teknologi, ketika untuk anak remaja gimana kita memperkenalkan teknologi, strateginya beda-beda. Itu yang kedua, jangan jadikan sebagai sebagai musuh, jadikan sebagai teman. Yang ketiga, tetap menulis, tetap berkarya, pergunakanlah teknologi, namun hasil akhirnya ada di tangan kita. Kalau Pak Datuk dan Pak Adun ingin menjadikan Padang Panjang sebagai sentra literasi, suatu niat yang luar biasa, tinggal ditambah 1 variabel lagi. Sentra literasi plus juga tidak gagap teknologi. Jadi nanti siapa tahu saya kebayang untuk literasi untuk sumber-sumber kesastraan lama Minangkabau, Tambo, segala macam, itu servernya ada di Padang Panjang. Servernya ada di Padang Panjang. Jadi kalau mau mengakses harus aksesnya Padang Panjang. Boleh diakses dari manapun di dunia ini, gitu kan? Dan kemudian untuk adat istiadat Padang Panjang, kita loginnya gitu. Kebetulan kemarin saya diminta bicara mengenai transformasi digital untuk Asosiasi Museum Indonesia. Jadi memang museum masa depan bukanlah ruangan yang berdebu, gelap, dan penuh pembunyi tak terlihat. Jadi bukan itu saja, tapi adalah sebuah ruang yang penuh menjadi sentra edukasi. Yang sekarang kalau kita mau jalan-jalan ke Museum Louvre di Paris, itu kan bisa lewat metaverse-nya dia. Jadi kita bisa itu mempelajarinya, gitu ya. Dan kalau kita ingin ngeklik, kalau kita ke museum misalnya, ada sebuah peralatan, kita tanya, itu sejarahnya gimana? Yang jelasin belum tentu ngerti, gitu ya. Tapi kita pengen, ketika kita jalan sejarah gimana? Kita klik, ada barcode di situ, kita klik di HP kita, muncul tulisannya, ini dibuat tahun sekian, dan segala macam. Jadi menjadi pusat literasi yang Society 5.0 Pak. Terima kasih, itu dari saya 3 item untuk literasi dan kepenulisan. Mohon maaf Bapak dan Ibu tadi yang bertanya siapa saja, tunjuk tangan. Ada berapa Subhan? Tolong hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aduh. Jadi 8. Oke, jadi 8. Saya akan membagikan kenang-kenangan untuk 8 orang. Baik, dapat kenang-kenangan. Buku terbaru karya Riri Satria, Algoritma Kesunyian ya. Karya Riri Satria dan Emi Sui. Nah, ini terkait dengan AI juga. Silakan Bapak Ibu yang bertanya di depan, menerima hadiahnya. Tolong di backgroundnya ini ada backgroundnya tetap ini ya. Iya. Ya. Oke. Sebelah sini.
Mohon terima Ibu. Dikodak dulu Bu, dikodak dulu. Ayo, tolong lewat dulu. Oh iya. Sambil dipoto. Aduh. Pak Datuk. Aduh, alhamdulillah. Pak Datuk, kenal Pak Datuk dua-duanya. Kita berkodak ngadep ke sana. Silakan foto bersama dengan bukunya Bapak Ibu. Dengan tulisnya, silakan. Ya, sudah semua ya? Ada nih. Yuk, kita lihat sini. Ayo. Ayo. Oh Ibu, ya. Oke. Ayo kita sini foto sama. Bang, geser ke dari situ ayo. Mana? Oke, siap. Oke, siap. Lihat ke sana. Bye. Oke, 1, 2. Awas, ada yang kelihatan, ada yang tutup. Nah, baik, coba lihat. 1, 2. Kakak ini tuh. Iya, tunggu. Jangan, nggak kelihatan justru. Sini aja sih. Sebelah Sebelah sini. Gitu. Oke. Oke, pas. 1, 2, 3. Lagi 1. Jempolnya, literasi. 1, 2, 3. Tunggu. Ini fotografer nih yang susah ya. Harus diikuti. Oke. Siap. Standby 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kan. Oke. Oh lagi ada, masih ada. Kan 1, 2, 3. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan sehat selalu hadir di ruang kreatif Nona Kitchen ya. Kita bertemu kembali pada diskusi-diskusi lainnya di masa mendatang. Perpanjang maaf, saya mohon moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang, foto bersama dulu nggak, Bang? Foto bersama dulu kita. Betul. Ya teman-teman, kita foto bersama dulu. Berarti ada yang duduk biar muat. Ada yang duduk biar muat. Monggo. Enggak, digesernya aja. Aku berdiri aja. Karena kalau aku dua pun yang belakang tertutup. Sebagian boleh juga. Ayo, Bang. Ayo saya. Yuk. Oh, mau duduk dulu. Ini pula. Iya. Ayo siapa lagi? Ya. Ibu-ibu duduk. Mana yang lain? Kursi penuh. Yang lain mana? Oke lah. Pak. Sip aja. Sip. Ayo. Nanti bagi-bagi aja ya. Iya. Bagi-bagi aja ya gambarnya ya. Minimal di Facebook dapat juga. Asal Adun sebelah sini bisa. Oh bisa? Bisa sekali, apalagi dengan ibu-ibu. Good job. Oke. Masuk ya. Standby 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, salam literasi. Salam literasi. Oke, 1, 2, 3. Kita dengan fotografer nggak boleh melawan. Harus nurut. Mereka harus nurut kita. Sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Om. Terima kasih Bu Guru. Iya. Terima kasih semuanya. Oke, dong.